بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal saleh kita. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam yatba'ul mayyit thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'an ithnan ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, yutba'ul mayyitu, sesungguhnya setiap yang mati di antara kalian akan diikuti oleh tiga hal: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Fayarji'an ithnan, ketahuilah dua hal yang dulu kita perjuangkan di dunia, ahluhu, keluarganya, akan pulang ke rumah. Wa maluhu, sebanyak apapun harta kita pun akan kita tinggalkan. Wa yabqa amaluhu, adapun yang kekal abadi menemani kita tiada lain adalah amal-amal soleh kita. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana li hada, yang Allah telah memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam, hidayatul iman, hidayatul sunnah. Laula an hadana Allah, kita tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah, ajaran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita memasuki salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dati, yaitu bulan ke-11. Bulan ke-11 ini adalah awal dari bulan-bulan haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang hadisnya panjang dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, 4 bulan itu thalathun mutawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dati, yaitu Dzulqa'dah yang kita ada di dalamnya, wa Dzulhijjati, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, wal Muharrami, dan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ini adalah 3 bulan haram yang berurutan. Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban,
yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka Allah Ta'ala memperingatkan kita di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, ketika kalian berada di bulan-bulan Dzulqa'dah ini, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kita berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama hamba Allah Azza wa Jalla, apalagi berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan amal saleh di bulan-bulan haram mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika dzunub wal ma'asi, begitu juga dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram itu pun berlipat ganda. Fa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan kita kekuatan iman Islam sehingga kita bisa berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab, dan kita dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan bagi saudara kita atau teman kita atau karib kerabat kita yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kembali dalam kondisi selamat dan Allah menerima hajinya. Rasulullah SAW beliau bersabda, hajjul mabrur laisa lahul jazau ilal jannah, sesungguhnya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahul jaza, tidak ada lagi balasan bagi orang yang bisa melaksanakan haji ilal jannah, kecuali Allah akan berikan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan harta, sehingga kita pun bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah. Allahumma rzuqna rizqan halalan, semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, thayyiban, lagi baik, mubarakan, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Nuhasil dari sana kita lanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang ad-du'a wal ibadah, yaitu bahwasanya tentang salah satu pokok dari ibadah, salah satunya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Ketahuilah doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk minal mustakbirin, termasuk orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Ghafir ayat 60, Allah ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu, ud'uni, agar mereka berdoa kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabah doa-doa mereka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku, yaitu berdoa, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi salah satu ciri orang yang sombong itu malas atau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Barang siapa seseorang yang tidak mau berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ghadiballahu alaihi, maka Allah akan membenci orang tersebut, ya, akan membenci orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas jemaah. Dan salah satu doa yang paling mustajabah yang sudah kita bahas di pekan lalu, yaitu da'watul walid, doa seorang ayah ataupun ibu liwalidihi, kepada anak-anaknya. Lahwan, baik doa itu main-main, laiban, ya, bercanda begitu ya. Khairan aw syarran,
baik doa seorang ayah ataupun ibu itu berupa kebaikan untuk anaknya atau keburukan, na'udzubillah, walaupun dia bercanda, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Du'aun yustajabu la syakka fih." Doa yang diijabah tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, da'watul walid liwalidihi, yaitu doanya kedua orang tua kepada anaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak kita berdoa untuk anak-anak kita itu kebanyakan fokus dalam bab dunia. Ya Allah, berikan anak-anak bisa lulus UMPTN, bisa jadi PNS, ASN, masuk BUMN, hartanya banyak dan lain sebagainya. Namun jamaah, ketahuilah rezeki itu sudah pasti jemaah. Kadang kita lupa sesuatu yang belum pasti adalah kesolehan anak kita, ketakwaan anak kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa di surat Furqan surat ke-25 ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu mendoakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, qurrata a'yun, sebagai pelipur atau penyenang hati kita dengan ketakwaannya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah azza wa jalla di surat Ibrahim ya, surat 14 ayat 40, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Ini jangan lupa, kadang kita fokus mendoakan anak kita bab dunia saja, namun lupa yaitu tentang akhirat. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik darimu daripada kehidupan yang pertama. Adapun masalah materi, bagaimana dunia anak kita, itu sudah Allah jamin. Udah Allah jamin. Adapun anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, soleh, ini belum tentu ada jaminan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi dan rasul, beliau diuji dengan anaknya Kan'an, laknatullah alaih, begitu ya, tidak menjadi anak yang saleh. Apalagi sekelas kita, manusia biasa, manusia yang tidak luput dari dosa dan maksiat. Seorang nabi pun diuji dengan anak yang tidak taat kepada Allah, apalagi kita manusia biasa. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dan kita sampaikan bagaimana seorang ibu ya, dalam kitab Adabul Mufrad diriwayatkan bahwasanya ada seorang bayi yang bisa berbicara dalam buayan, salah satunya adalah selain Isa bin Maryam yaitu Juraij. Ya, dan sudah kita sampaikan. Itu kenapa Juraij ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia ahli ibadah, karena dia apa? Membangkang perintah ibunya, perintah orang tuanya, terutama ibunya di sini, dan dia memilih fokus beribadah kepada Allah. Bayangkan ada seorang hamba Allah, Juraij, dia taat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, dia fokus beribadah kepada Allah sehingga mengabaikan pesan orang tuanya, perintah dari ibunya, maka dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ibunya memanggil berkali-kali, ibunya pun apa jemaah? Marah. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la amatakallah ya Juraij hatta futinta bil musimat. Wahai Juraij, semoga engkau tidak akan mati sampai diuji seorang wanita yang tidak baik. Karena ibunya diabaikan. Dan akhirnya benar jemaah, Juraij ini ada seorang wanita jatuh cinta kepada Juraij, tapi Juraij tidak mau, begitu ya. Ibunya saja ditolak gitu ya, apalagi wanita yang tidak baik. Akhirnya wanita ini berzina dengan pengembala domba. Akhirnya apa jemaah? Dia hamil. Dan wanita ini karena pengen dinikahi oleh Juraij, dia mengatakan Juraij lah yang melakukannya. Sampai akhirnya tempat ibadah Juraij dihancurkan, kemudian Juraij dipenjara, kemudian dihakimi. Dan setelah keluar dari penjara dan anak itu lahir, Juraij tidak ada yang percaya lagi. Sampai Juraij bertanya kepada seorang bayi dalam buayan ibunya, siapa ayahmu?
Maka bayi itu pun mengatakan, ra'yal ghanam, sesungguhnya ayahku adalah pengembala domba. Seketika itu semua orang percaya, ya. Juraij terus dihormati lagi, gitu ya. Kemudian Juraij malah tersenyum. Beliau mengatakan, demi Allah, ini adalah sebab doa ibuku ketika ibuku marah kepadaku. Ini jemaah, hati-hati, doa seorang ibu itu mustajabah. Dan jangan kita meminta doa kepada siapapun sebelum kita minta kepada ayah ibu kita. Jangan minta ke ustadz dulu, ke kiai dulu, ke teman dulu. Tapi ada doa yang paling diijabah, yaitu dakwatul walid liwalidi. Doa seorang ibu atau doa seorang ayah liwalidihi, kepada anak-anaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa yang mustajabah yang kedua, doa siapa jemaah? Kemarin sudah ada yang menjawab pekan lalu libur, pekannya lalu lagi. Doa siapa Pak Arif yang ada di pojok? Doa siapa yang paling mustajabah selanjutnya? Da'watul madlum. Hati-hati, doa orang yang terzalimi atau doa orang yang teraniaya, ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana kafiran, walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir, au fajiran, atau orang yang dizalimi itu adalah orang yang jahat, orang yang buruk, fajir, ataupun orang yang fajir jemaah, orang yang buruk. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Da'watul madlumi mustajabatun, doa orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, wa in kana fajiran, walaupun yang kita zalimi itu orang jahat sekalipun. Fafujuruhu ala nafsihi, karena kejahatannya itu bagi orang tersebut balasannya. Misalnya ada orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang tidak beriman kepada Allah, kita berbuat zalim kepada orang tersebut, itu berbahaya. Doanya pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengutus seorang panglima kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah Islam di daerah Yaman, namanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menasihati, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan aku utus ke Yaman. Sata'ti qauman min ahli kitab. Ketahuilah ahlu Yaman ini adalah ahli kitab, bukan orang-orang Islam, ahli kitab. Ahli kitab itu berarti al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengingatkan, iyyakum wa karaima amwalihim, hati-hati engkau berbuat zalim dengan kekuasaanmu, dengan mengambil harta mereka tanpa hak. Tak boleh jemaah. Jadi walaupun dia kafir sekalipun, ahli kitab sekalipun, itu hartanya mulia di hadapan Allah, tidak boleh diambil, kecuali nanti ada bab jizyah. Bab apa? Jizyah, beda lagi, tidak boleh. Kemudian Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum, wahai Mu'adz, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi walaupun dia ahli kitab. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, sesungguhnya orang yang dizalimi walaupun dia non muslim, walaupun dia ahli kitab, walaupun dia fajir, walaupun dia musyrik, mustajabatun, doa orang yang dizalimi tidak ada antara dia dan Allah penghalang, mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kezaliman ini yang sadar atau tidak sadar jemaah perlu disampaikan. Hati-hati dengan doanya orang-orang perokok pasif bagi yang merokok aktif. Hati-hati. Ya, misalnya mohon maaf sekali jamaah, harus disampaikan. Jadi kezaliman yang sadar atau tidak sadar yang paling banyak di zaman Nabi tidak ada. Zaman sekarang yaitu apa?
merokok jemaah di tempat-tempat umum. Bagaimana kalau di tempat merokok itu, mohon maaf, ada orang yang punya penyakit asma, ada penyakit ispa, ada yang sedang hamil, ada anak kecil, ada yang sedang menyusui, dia menjadi perokok pasif. Bagaimana? Kemudian perokok pasif ini merasa terzalimi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah tidak doa mereka? Diijabah jemaah. Hati-hati. Atau untuk orang-orang, mohon maaf, yang memakai apa tuh, motor, kalau motor apa tuh, knalpotnya diganti, bising banget ya, gitu ya. Kemudian ada orang yang sedang tidur, ada orang yang punya penyakit jantung, ada orang punya hipertensi, darah tinggi, ngelewat gang, keliling itu jalan-jalan dengan suara yang kencang. Misalnya, mohon maaf, orang yang mendengarkan tadi bisa tersakiti dan termasuk yang terzalimi. Ini jemaah, hati-hati. Hati-hati jemaah ya. Terutama anak-anak kita, peringatkan mereka jangan menggunakan apa? Knalpot yang rising, yang bikin apa? Berisik. Itu termasuk kezaliman. Tapi kezaliman yang paling banyak yaitu merokok. Yaitu apa jemaah? Merokok. Ini hati-hati. Rasulullah SAW beliau bersabda, hukum rokok nggak ana bahas ya. Intinya antum menyimpulkan masing-masing. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar. La darara, la tudirru nafsah. Jangan kalian membahayakan diri sendiri. Wala dirar au yudirru ala ghairihi, atau membahayakan orang lain. Pertanyaannya jemaah, rokok itu membahayakan diri sendiri atau tidak? Oh, nggak ada yang jawab ini. Oh enggak, yang lain. Pertanyaannya, merokok itu membahayakan diri sendiri atau tidak? Membahayakan diri sendiri. Setuju? Buktinya ada tulisannya kok ya. Perokok membunuhmu, impotensi, gangguan kehamilan, macam-macam ya. Darar. Jangan sekali-kali yudirru nafsahu, membahayakan diri sendiri, wala dirar, ataupun membahayakan ghairihi, orang lain. Pertanyaannya, apakah rokok itu juga membahayakan orang lain, Pak? Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan orang lain atau tidak? Cocok tidak larangan Rasul SAW? Ini yang melarang Rasul. La darara wa la dirarun. Jangan sekali-kali kalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Apapun itu, nanti kalau ada yang muncul, oh ini bukan rokok Ustaz, vape atau macam-macam, atau apa tuh kalau orang Arab tuh apa namanya? Ciza, apa rupa, macam-macam, apa? Sisa. Iya pokoknya itu ya. Lupa ya. Apa gitu, kalau membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, atau membahayakan diri sendiri saja, ini tetap dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena jiwa kita, kesehatan kita ini karunia dari Allah, jangan sampai dirusak. Kemudian Allah Ta'ala pun berfirman di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157, Allah Ta'ala berfirman, salah satu tugas Nabi atau Rasul, Nabi kita Muhammad SAW diutus ke dunia ini, ayatnya panjang. Salah satu tugas Rasulullah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Tugas Rasulullah SAW selanjutnya adalah wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk umatnya yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasulullah mengharamkan yang buruk-buruk. Ini tugas Rasul. Pertanyaannya Pak, rokok itu baik berarti hukumnya halal, atau dia buruk berarti hukumnya diharamkan? Kira-kira rokok itu baik atau buruk Pak? Baik atau buruk? Tapi ada yang aneh nih.
Ada seorang ayah itu menyuruh anaknya beli rokok. Allah, ini bahaya jemaah. Seorang ayah menyuruh anaknya beli rokok. Beli apa? Rokok. Baik atau buruk rokok, Pak? Tapi ada orang yang ngomong, kalau kita nggak ngerokok Ustadz, kita nggak punya ide-ide, nggak punya pikiran ke depan gitu ya. Kalau ini dengan apa luar biasa ya. Baik, dia baik atau buruk? Buruk jamaah. Misalnya antum kalau baik, misalnya antum pulang ke rumah, antum dapetin istri antum lagi ngerokok, kira-kira antum seneng tidak? Anaknya sambil ngerokok pulang di rumah, kira-kira kita suka tidak? Marah tidak? Berarti rokok itu baik atau buruk? Tapi kenapa masih banyak yang rokok gitu ya? Karena ayah itu memberikan contoh. Anaknya memberikan contoh. Anaknya dari kecil suruh beli rokok, tapi jangan rokok ya. Tapi dia nyuruh beli rokok. Nanti saja kalau udah gede ngerokoknya. La haula wala quwata illa billah. Tugas Rasul, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Silakan buka surat Al-A'raf ayat 157. Tugas Rasul menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti hukum rokok itu apa, Pak? Halal atau haram dari ayat ini? Halal atau haram? Ragu-ragu. Halal apa haram? Belum, pertanyaan baik atau buruk? Halal apa haram? Tanya bapak-bapak yang ngomong sendiri ya. tolong disepakati. Hati-hati, karena ini adalah kezaliman yang sadar atau tidak sadar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang di surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian menggunakan harta untuk hal-hal ibdzar yang tidak memberikan manfaat. Pertanyaannya, merokok itu memberikan manfaat tidak? Dengan merokok jantung Anda sehat, metabolisme tubuh semakin baik, ya, kesehatan semakin bagus, ekonomi semakin lancar, atau menimbulkan kanker kira-kira, Pak? Kantong kering dan juga kanker beneran. Nah, ini jamaah ibdar. Dan Allah lanjutkan di ayat 27-nya, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang suka berbuat boros, menggunakan harta yang tidak ada manfaatnya, kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu adalah teman-teman siapa? Syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan sesungguhnya syaitan itu kepada Allah Rabb mereka kufur, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, hati-hati jemaah. Apalagi ngerokoknya di rumah Allah, ini ada jemaah. Bahkan di masjid-masjid tertentu itu, di malam-malam tertentu kayak kebakaran itu dalamnya, dalam masjid. La haula wala quwata illa billah. Penuh asap, tidak sehat. Jangankan rumah Allah, rumah sakit aja kalau orang rokok dikejar security, ini rumah Allah malah ngerokok berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Ini jemaah. Ya, hati-hati. Salah satu doa yang paling diijabah adalah da'watul mazlum, orang yang terzalimi, teraniaya. Dan perokok pasif itu contohnya. Dan yang merokok itulah yang zalim, yang zalim. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, unsur akhaka zaliman au madluma. Unsur akhaka zaliman au madluma. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu zaliman, yang berbuat zalim, au madluman, ataupun yang terzalimi. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Bikin rancu nggak banyak. Hadis Nabi kan, hadis Nabi SAW. Sehingga ada seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, kaifa nasrul mazlum? Kalau menolong orang yang dizalimi, orang itu dipukul, kita tolong. Orang itu disakiti, kita tolong. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim?
Bagaimana Pak menorong orang yang berbuat zalim? Orang mukul kita bantu-bantu mukul, orang ngerokok kita bantu-bantu ngerokok. Bukan. Rasulullah SAW bersabda, nasrul zalim man'uhu minadz zulmi. Ya, menolong orang yang berbuat zalim, man'uhu minadz zulmi. Engkau mencegah perbuatan zalimnya. Perbuatan zalimnya. Orang ini merokok, kita larang. Kita larang jemaah. Ya, kita larang jemaah. Karena ini salah satu apa? Kezaliman. Dan doa yang orang yang berzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, pernah Anda sampaikan mungkin ya dulu sekali bahwasannya benar-benar innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwasanya orang yang menggunakan harta tanpa ada manfaat itu teman syaitan. Itu benar kejadian jemaah. 2018 atau sebelum pandemi itu ada orang yang di Kalibata itu minta dirupiah, gitu ya. Kita buka konsultasi syariah, anak dengan Ustadz Ibrahim, imamnya datang. Kita udah rupiah lama-lama ya, sudah mulai lemah itu jinnya. Tiba-tiba jinnya itu kuat lagi jemaah, sambil menghisap, gitu ya. Terus kita kaget, kenapa kuat lagi? Tahu tidak jemaah? Rupanya di balik pintu apartemen itu, unit itu, teman-temannya pada ngerokok jemaah. Jadi asapnya terhirup oleh jin tadi, dia semakin kuat jemaah. Ini jemaah, ini apa pengalaman pribadi jemaah. Mungkin masuk dalam ayat ini, Allahu a'lam bishawab. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang dia menggunakan harta tidak ada manfaatnya, mereka itu adalah teman-teman syaitan. Dan kalau lihat misalnya ada kesyirikan-kesyirikan, misalnya mohon maaf, ada kuda lumping, dia mengundang jin dan lain sebagainya, selain disiapkan bunga-bunga dan sesajen, pasti di dalamnya ada apa Pak? Rokok. Ada rokok itu Pak. Pernah lihat Pak? Saya zaman kecil itu ngelihat kuda lumping juga, kecil ya SD itu, ngelihat tuh. Jadi salah satu sesajennya selain ayam macam-macamnya itu rokok juga jemaah. Rokok selain dupa dan lain sebagainya. Ini jemaah. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari apa? Dari perbuatan zalim. Jadi kezaliman yang paling banyak di zaman sekarang adalah merokok yang membahayakan perokok pasif. Bahkan di berbagai berita ada seorang bayi lahir itu sudah terkena penyakit paru-paru. Ada yang sudah bayi baru lahir sudah kena penyakit ispa. La haula wala quwata illa billah. Kenapa jemaah? Rupanya mohon maaf ayahnya itu perokok aktif. Sehingga janin yang dalam perut ibunya, yang ibunya menghirup, mengalir ya, kemudian dihirup oleh janin tersebut, dan ketika lahir la haula wala quwata illa billah, anak ini pun, bayi itu pun yang belum punya dosa sudah terkena penyakit apa? Paru-paru dan juga ispa. Na'udzubillah, bahkan harus dibantu untuk pernapasannya. Ini jemaah, hati-hati kezaliman. Kezaliman ini. Kezaliman. Jadi intinya hukum rokok itu apa Pak? Bisa milih haram, makruh, mubah, halal. Kira-kira dari kesimpulan hadis-hadis tadi apa Pak kira-kira? Mubah. Tanya bisa simpulkan masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Tayyib jamaah. Yang terakhir jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada banyak ya. Doa yang paling mustajabah setelah doa orang tua, doa orang yang terzalimin, dalam urutan ini adalah yaitu dakwatun rajulin salih, yaitu doa orang yang soleh hayyan, yang masih hidup, mohon maaf, bukan yang telah mati. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah selama 3 tahun setengah setelah Rasulullah SAW beliau wafat, itu terjadi apa? Kemarau jemaah, kemarau yang panjang. Maka para sahabat waktu itu, sebagian sahabat, wahai
wahai Umar bin Khattab, bukankah engkau membaca di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berdoalah dengan wasilah. Maka Umar bin Khattab tidak mendatangi makam Rasulullah, tidak mendatangi makam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tapi beliau mendatangi paman Rasulullah namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mendatangi paman Rasulullah namanya Al-Abbas, nanti punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Beliau mendatangi salah satu paman Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab minta doa kepada Al-Abbas ini untuk menurunkan hujan. Nah, untuk menurunkan apa jemaah? Hujan. Untuk menurunkan apa? Hujan. Jadi Rasulullah, mohon maaf, tidak mendatangi makam Rasulullah, tidak meminta kepada Rasulullah SAW, ya. Tetapi Umar bin Khattab mendatangi orang soleh di saat itu yang masih ada, tiada lain adalah paman Rasulullah SAW, yaitu Al-Abbas. Ini jemaah. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Umar bin Khattab pun diberikan kabar oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada tabi'in terbaik di zaman itu. Siapa tabi'in terbaik di zaman Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah? Siapa namanya? Uwais min Qarnin, namanya Uwais bin Amir dari kabilah Qarn, yaitu namanya Uwais al-Qarni. Jadi Rasulullah SAW bersabda, khairut tabi'ina Uwaisun ibnu Amirin. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in yaitu adalah Uwais ibnu Amir, lahu walidatun, yang dia itu sangat berbakti kepada ibunya, walahu barasun qadra dirhamin, dan dia sebelumnya terkena penyakit baros. Baros itu penyakit belang atau sopak. Semuanya sembuh illa qadra dirhamin, kecuali ada 1 dirham di punggungnya. Di riwayatnya di belikat itu di sini nih, belikat. Di riwayatnya di punggungnya. Maka ketika tahun haji, Umar bin Khattab itu di pintu Makkah itu mencari orang-orang yang mempunyai ciri-ciri apa tadi? Punya penyakit baros, sudah bersih, tinggal sedirham lagi. Dicari-cari. Ya. Akhirnya bertemu orang yang mirip. Maka Umar bertanya, apakah engkau Uwais ibnu Amir? Maka dia mengatakan, iya, saya Uwais ibnu Amir. Apakah engkau punya ibu? Iya. Apakah engkau berbakti kepada ibumu? Iya. Apakah engkau dulu punya penyakit baros, seluruh tubuhmu sembuh kecuali 1 dirham di punggungmu? Iya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, khairut tabi'ina Uwais ibnu Amir. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais ibnu Amir. Istaghfir lak. Kalau engkau bertemu dia, mintakan ampun kepada Allah untukmu melewati dia. Ini jemaah, ya. Ini jemaah. Jadi Uwais pun diminta doa oleh Umar bin Khattab untuk memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa dari Khalifah Umar bin Khattab yang telah lalu. Sini jemaah. Jadi adapun yang sudah mati, sudah meninggal, itu tidak mempunyai kekuasaan jemaah. Bahkan kita dianjurkan mendoakan orang-orang yang telah meninggal, bukan kita meminta doa kepada orang yang meninggal ataupun wasilah. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, idza sa'alta fas'alillah. Wa Abdullah bin Umar, kalau engkau mau meminta, langsung minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta perlindungan, langsung mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kita meminta doa kepada orang yang soleh in kana hayyan. Dalam akidah Ahlussunnah,
dengan syarat orang itu masih hidup. Allahu a'lam bishawab. Itu jemaah. Selanjutnya masih panjang ya doa orang soleh ini. Terus boleh atau tidaknya meminta orang yang soleh yang telah mati, kemudian kita wasilah dengan orang yang telah mati. Kita akan bahas di pekan depan karena cukup panjang dan berkaitan dengan tauhid dan akidah. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan barokah sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.